Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Pertumbuhan dan perkembangan, ya. Sudah ada yang tahu apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Apa semuanya sudah tahu? Ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu yang pertama pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan jasmaniah. Ya, jadi sifatnya lebih ke kuantitatif. Artinya kan bisa diukur. Itu contohnya jumlah dan volume sel semakin bertambah. Itu adalah pertumbuhan. Jadi biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan atau pengukuran antropometri, maka tentu kita harus melihat indikator pertumbuhan. Pertumbuhan apa misalnya? Pertumbuhan kepala, lingkar kepala, tinggi badan, dan berat badan. Nah, itu yang harus diukur. Ini yang dasar sebenarnya. Tetapi oleh fisioterapis bisa saja bertambah. Jadi bukan hanya itu, tapi bisa jadi panjang tungkai, lingkar lengan, lingkar otot, gitu. Ya, itu yang bisa diukur. Dan banyak lagi alat-alat ukur lainnya menggunakan artrometer, goniometer, ya. Nah, itu untuk menilai aspek fisiknya, jadi antropometrinya. Nah, kalau ada penurunan drastis, maka bisa dikatakan seseorang mengalami gangguan pertumbuhan. Kalau anak-anak ya terlambat pertumbuhannya. Atau ada yang terlalu cepat gitu, perubahannya drastis kan. Bisa berkurang, bisa bertambahnya yang berlebihan. Misalnya ada yang tinggi badannya berlebih, ya, nggak ada gen tingginya, tinggi yang terlalu tinggi, tetapi dia tingginya cepat sekali. Nah, itu bisa jadi ada masalah hormonal misalnya. Atau ada juga yang mestinya secara genetis orang tuanya standar semua tingginya, misalnya masing-masing 170, 165, tapi kok anaknya nggak tumbuh-tumbuh lagi, udah mentok 150 gitu. Atau udah terlihat bahwa ada masalah pertumbuhan. Jadi misalnya umur tertentu tingginya dan beratnya masih kurang, nggak sesuai dengan ukuran normal, maka itu yang harus dicurigai mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi makanya biasanya kita konsul ke dokter, ya, kita konsul ke dokter untuk memastikan apa penyebab dari masalah pertumbuhan yang ada. Nah, gitu. Kemudian, kalau perkembangan, yaitu perubahan yang sifatnya ruhaniah, ya. Jadi pikiran, perilaku, kematangan. Nah, itu adalah perkembangan. Jadi sifatnya kualitatif. Kalau kualitatif, itu sulit diukur, bisa diukur, tapi sulit. Nah, cukup banyak alat ukur yang bisa dipakai untuk menilai kualitas dari perkembangannya. Ya,
Jadi perkembangan itu adalah fungsi dari aspek fisik, ya, struktur. Jadi strukturnya itu apa, fungsinya apa, itulah perkembangan. Jadi selalu ada hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan, ya, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu, sebagai mahasiswa kesehatan, khususnya sebagai calon fisioterapis, maka kita harus memahami apa itu pertumbuhan dan perkembangan dan apa tujuannya kita mempelajarinya. Itu. Tujuan mempelajarinya adalah untuk mengetahui perubahan dari waktu ke waktu, bahwa anak mulai dari masa fetal seperti apa gambarannya, setelah lahir, ya, neonatalnya seperti apa, setelah sebulan masuk bulan kedua seperti apa pertumbuhan perkembangannya, dan seterusnya. Kalian harus bisa menjelaskan, ya. Nah, setelah mengetahui tentu harus bisa menjelaskan. Kemudian untuk menjelaskan perbedaan seseorang dengan orang lainnya. Jadi nanti akan muncul rasa memaklumi gitu dari kalian. Oh ya sudah, memang perkembangannya seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa menyamakan antara satu orang dengan orang lain gitu. Kita harus memaklumi perbedaan itu pasti ada. Ya, pasti berbeda. Yang kembar pun pasti ada perbedaan. Nah, itu bisa dijelaskan. Kalian harus bisa menjelaskan perbedaan itu. Nah, setelah bisa menjelaskan perbedaannya, maka tentu juga bisa melakukan upaya, ya, membantu memaksimalkan perubahan yang positif. Jadi kalau misalnya kita menemukan seorang anak yang mengalami perubahan ke arah negatif, maka bisa diarahkan menuju ke perubahan yang ke arah yang positif. Anaknya nih perkembangannya ke arah negatif, misalnya kok ada tanda-tanda dia mengalami gangguan kognitif, anaknya tantrum, ya kan? Anaknya tidak konsentrasi, sulit berkomunikasi, ya kan? Nah, itu sudah menjadi tanda bahwa seseorang itu mengalami gangguan perkembangan. Setelah kita tahu, ya kita harusnya bisa merubah ke arah yang positif, memberikan masukan-masukan kepada orang tuanya. Tolong nanti kalau di rumah orang tuanya menyempatkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya. Tolong nanti kalau berkomunikasi menggunakan bahasa verbal yang jelas. Ya. Jadi gitu. Jadi anak diberikan kesempatan untuk mencontohkan, ya, mencontohkan mana perilaku yang positif, mana perubahan yang positif. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah bisa memastikan penyebab dan bagaimana proses perubahan itu terjadi. Jadi penyebabnya apa? Misalnya ada anak yang posturnya cenderung hiposis misalnya. Maka kita sebagai fisioterapis harus tahu kenapa sih dia hiposis. Kita coba gali informasinya. Orang tuanya bagaimana posturnya? Oh, posturnya bagus, nggak ada masalah. Kemudian
faktor apa yang menyebabkan dia bungkuk gitu. Kita periksa kesehatannya, oh tidak ada masalah dengan kesehatannya, sehat. Oh kita lihat perilakunya, gimana perilakunya? Perilaku belajarnya misalnya, oh kalau belajar dia cenderung duduk di sofa, ya sambil senderan, angkat kaki ke meja, kemudian sambil bermain, bisa belajar bermain itu dengan menggunakan handphone misalnya, kemudian otomatis dia mengarah kepada perubahan yang negatif, posturnya menjadi bungkuk misalnya. Ya, itulah penyebabnya. Diduga itu penyebabnya. Ya. Jadi kita bisa membangun hipotesis-hipotesis yang bisa menguatkan dugaan-dugaan kita nantinya. Ya. Dan hipotesis ini juga tetap harus bisa dibuktikan dengan melakukan pemeriksaan. Apa penyebab pastinya dan seberapa besar faktor risiko mengakibatkan adanya perubahan ke arah negatif. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Setelah kita sudah bisa memastikan penyebab dan bagaimana proses terjadinya perubahan, ya, maka tentu kita akan memiliki kemampuan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi nanti tentu akan terkait dengan komponen-komponen 3 ini sesuai dengan domain perkembangan, yaitu dari aspek fisiknya, psikologis, dan sosial. Fisiknya seperti apa? Bagaimana fungsi fisiknya? Umur setahun bagaimana fungsi fisiknya? 2 tahun fisiknya bagaimana? Dalam melakukan satu kegiatan atau melakukan aktivitas. Oh, ternyata dia melakukannya dengan baik, ya, sesuai dengan umur. Ya. Nah, bagaimana psikologisnya? Walaupun kita tidak belajar psikologis secara mendalam, tapi kita belajarnya secara memadai sebenarnya, kita juga harus bisa menjelaskan aspek-aspek psikologisnya, ya, terkait dengan fisiknya. Oh, ini psikologisnya terjadi masalah pada fungsi emosinya misalnya, ya. Emosinya itu terjadi karena ada kerusakan pada saraf otak, bagian yang bertanggung jawab terhadap fungsi emosi, misalnya limbik sistemnya ada masalah. Kemudian ternyata setelah itu muncul perilaku yang cenderung emosional misalnya, ya. Jadi tentu emosinya nggak bagus berpengaruh kepada kemampuan dia melakukan aktivitas fisik. Ya, itu berkaitan. Kemudian demikian juga dengan sosial. Sosial termasuk bagaimana dia berkomunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal, dan bagaimana dia berinteraksi satu sama lain. Apakah dia interaksinya bagus atau tidak? Nah, itu sangat dipengaruhi oleh dua yang di atas itu, baik itu fisik maupun itu psikologis. Jadi ketiga komponen ini kalau salah satunya hilang bermasalah, ya bisa dikatakan orang itu tidak sehat sebenarnya. Ya, atau dia ada masalah, atau dia abnormal. Ya, salah satunya ada yang kurang. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan tentang definisi sehat ya menurut WHO. Jadi kalau menurut WHO itu bukan hanya terbebas dari hambatan fisik, ya, tetapi dia juga bisa berpartisipasi aktif. Itu adalah definisi sehat menurut WHO.
Ya, ada orang fisiknya bagus. Ya, fisiknya bagus. Tetapi perilakunya tidak bagus. Nah, itu bisa dikatakan sebagai orang yang sakit. Oke, kalau fisik, pertumbuhan, perkembangan, ya, perkembangan gerak terutama. Nah, mulai dari bayi sampai anak-anak, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang harus dinilai perkembangannya. Nah, kemudian pertumbuhan dulu nih, kita dalami dulu pertumbuhan. Pertumbuhan itu berhubungan dengan ukuran fisik. Ya, jadi tingkat pertumbuhan sistem tubuh tertentu bervariasi. Demikian juga pada jaringan. Dia lebih cepat pada usia 2 tahun dan melambat di usia 2 tahun ya. Jadi di bawah 2 tahun dia cepat, melambat di usia 2 tahun sampai usia 10 sampai 12 tahun. Untuk laki dan perempuan tentunya berbeda. Dan kemudian akan cepat lagi di usia di atas 10 sampai 12 tahun. Sampai usia 18 sampai 20 tahun. Dia akan cepat lagi. Tapi semuanya meningkat ya. Semuanya meningkat sampai umur dewasa ya. Ya, semuanya meningkat sampai umur 25 sampai 30 tahun itu puncak-puncaknya ya. Nah, itu meningkat. Setelah itu dia akan turun lagi. Nah, di sini ada perbedaan. Di bawah 2 tahun cepat sekali, di atas 2 tahun melambat sampai umur 10, 12, dan selanjutnya dia cepat lagi. Itu karena terkait dengan aktivitasnya biasanya. Ya, jadi anak di bawah 2 tahun aktif-aktifnya, lincah-lincahnya, di atas 2 tahun nggak terlalu gitu, karena sudah mulai lebih terarah. Sudah ada minatnya maunya kemana gitu, ya kan? Akhirnya terus sampai umur 12 tahun. Kemudian setelah itu karena tuntutan dari luar juga cukup banyak, akhirnya dia banyak lagi kegiatannya, ya. Nah, biasanya di atas 12 tahun dia mulai SMP misalnya, dia sudah mulai punya teman di luar, ya kan, sudah mulai banyak kegiatan luar sampai umur-umur kuliah. Seperti kalian, ini termasuk kategori yang cepat, ya. Tapi setelah itu kalian akan biasa saja, nggak terlalu cepat lagi, ya, tetapi tetap meningkat. Ya. Kemudian indikator pertumbuhan. Nah, tadi sudah disampaikan lingkar kepala, tinggi badan, berat badan, itu yang selalu diukur oleh siapapun, bukan hanya fisioterapis, tapi dokter, bidan, perawat, dan semuanya itu selalu mengukur itu. Ya, di sekolah pun ada biasanya. Kemudian kalau ada penurunan, maka itu menjadi indikasi bahwa kemungkinan seseorang mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, teori maturasi di sini ada bahwa maturasi itu adalah proses di mana organisme bertumbuh, berdiferensiasi, dan berubah dari masa konsepsi sampai tercapai status kematangan atau matur. Nah, biasanya dikatakan matur kalau dia umur 25 sampai 30 tahun. Ya, ingat 25 sampai 30 tahun. Makanya puncak-puncak prestasi manusia itu biasanya di umur 25-30 tahun kalau olahraga ya. Jadi secara physically dia akan puncak-puncaknya di umur tersebut. Jadi makanya kalau umur di atas 30 tahun biasanya atlet sudah dianggap sebagai senior.
Ya kan? Hebat lagi kalau umur di atas 40 tahun, itu luar biasa pencapaiannya. Kalau dia masih bisa mempertahankan atau meningkatkan prestasinya yang terkait dengan faktor fisik. Nah, di sini untuk perubahannya sendiri, yaitu dari aspek biologikal, itu ditandai dengan penampakan secara genetis. Jadi laki perempuan ya memang itu berdasarkan genetis. Bentuk-bentuk tubuh yang lain, ya anggota-anggota tubuh yang lain itu akan menyesuaikan dengan turunannya, siapa orang tuanya. Nah, kemudian ada lagi yang lain adalah psychological maturation dan social emotional maturity. Nah, di sini adalah kombinasi dari kematangan yang didapatkan secara turunan, ya, secara genetis, dan ada juga yang didapatkan dari proses pembelajaran. Nah, ini yang paling penting adalah proses pembelajaran. Nanti akan dijelaskan bagaimana pembelajaran itu terjadi. Ya. Nah, kemudian perubahan fisik yang menyebabkan organ dan sistem tubuh mencapai fungsi dan bentuk seperti orang dewasa. Jadi semuanya akan mengarah seperti orang dewasa. Ya, jadi kalau laki-laki ya berjenggot, berkumis, nanti makin lama makin ke arah sana, ya kan? Kemudian terjadi pada semua sistem tubuh seperti pada skeletal, sistem saraf, sistem kardiopulmonal, dan lain-lain, ya. Kemudian lingkungan juga bisa mempengaruhi maturasi karena adanya proses adaptasi dan pembelajaran. Jadi lingkungan juga bisa membentuk, ya, bisa membentuk karena adanya proses adaptasi dan pembelajaran. Kemudian terjadi juga yang namanya maturitas sistem saraf. Nah, itu biasanya kalau mau melihat perubahan itu, lihat aja di kemampuan refleks. Ya, terutama refleks primitif. Yang memang refleks itu sudah ada dari sebelum lahir sampai dia baru lahir. Nah, itu pasti ada refleks primitifnya. Kalau tidak ada, itu diduga dia mengalami gangguan perkembangan, ya. Nah, demikian juga dengan terjadinya myelinisasi, ya. Jadi selubung saraf. Jadi semua serabut saraf itu terselubung oleh mielin, gitu. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka akan berdampak terhadap risiko gangguan perkembangan juga. Jadi saraf-saraf itu harusnya ada bungkusnya, ya, ada neural sheath-nya. Nah, itu yang membungkus sehingga fungsi-fungsi yang terkait dengan neural system, yaitu seperti fungsi gerak, ya kan? Nah, itu kan tentu menyesuaikan. Jadi untuk daerah-daerah tertentu yang sudah termielinisasi serabut sarafnya, maka fungsinya tentu juga mengarah kepada kualitas gerak yang lebih baik. Karena apa? Karena secara struktural sudah didukung oleh adanya perubahan yang membuat dia semakin matur, gitu. Kemudian masuk ke perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Tadi sudah dijelaskan, yaitu perubahan dari aspek rohania, pikiran, perilaku, dan kematangan. Ya. Jadi pikiran, perilaku, dan kematangan. Nah, ini sifatnya tentu adalah kualitatif atau sulit diukur. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses perkembangan. Ya, ada faktor genetis, ada faktor kematangan struktur, ada faktor lingkungan,
ada faktor budaya. Budaya juga nggak bisa lepas dari lingkungan. Jadi 4 faktor ini itu mempengaruhi proses perkembangan. Ya. Kemudian nanti keempat faktor ini juga saling terkait ya satu sama lainnya. Jadi bagaimana genetis mempengaruhi maturasi. Jadi memang itu sangat menentukan ya. Nah, yang paling banyak berpengaruh sebenarnya adalah lingkungan dan budaya. Nah, tentu ada teori-teori yang mendukung semuanya, yaitu ada teorinya teori maturasi oleh Gesell. Ya. Teori maturasi Gesell dia bilang bahwa perkembangan itu didominasi oleh faktor genetis dan relatif tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi manusia ya yang punya karakter khusus, kemudian dia beregenerasi, misalnya memiliki keturunan, tentu ada informasi-informasi yang ikut padanya. Ya. Nah, itu memang tidak bisa dihindari. Misalnya genetik laki perempuan, ya. Itu tidak bisa tidak bisa diganggu. Itu misteri sih sebenarnya ya. Jadi dokter kebidanan pun nggak bisa memprediksi anaknya lahirnya nanti jenis kelaminnya laki atau perempuan, walaupun dia bisa USG ya. Dia lihat, oh ini laki, ini perempuan. Ya. Jadi banyak juga yang dia diduga perempuan ternyata laki-laki, atau sebaliknya bisa juga seperti itu. Ya. Jadi manusia hanya bisa memperkirakan saja. Jadi makanya ya dokter obgyn itu biasanya juga deg-degan kalau mau lahiran istrinya. Atau kalau dia dokter kebidanan, dia juga deg-degan. Ataupun bidan juga kalau mau lahiran juga deg-degan ya. Ini anaknya laki perempuan, sehat atau tidak, kan gitu. Itu misteri. Ya. Tapi yang jelas itu ada hubungannya dengan faktor hereditas atau keturunan. Dan menurut Arnold Gesell bahwa itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ada benarnya lingkungan tidak punya kemampuan untuk merubah. Kalau dia gennya perempuan, ya lingkungan nggak bisa merubah. Dia tetap aja lahir sebagai perempuan. Misalnya dia hamilnya di Sumatera Utara, kemudian lahirnya di Jakarta gitu. Sumatera Utara sudah terlihat bahwa dia laki misalnya. Kemudian nanti kalau saya pindah ke Jakarta, dia nggak jadi laki gitu, jadi perempuan. Ya nggak juga, nggak seperti itu. Ya, jadi memang itu sudah tidak berubah. Bentuknya seperti itu tidak berubah. Nah, tapi perkembangan dari aspek yang lain itu bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, itulah yang ditentang oleh Erikson, bahwa nggak semuanya. Justru lingkungan banyak berpengaruh terhadap perilaku, perkembangan. Jadi memang perkembangan banyak dipengaruhi oleh sosial budaya. Ya. Jadi kalian pun bisa merubah itu. Ya. Jadi yang tadinya pemalu, yang tadinya tertutup, yang tadinya kurang aktif, begitu di Poltekkes Jakarta 3 dia harus berubah. Karena apa? Karena dipaksa oleh sistem. Ya, ketemu dosennya saya, terpaksa dia berubah.
Ketemu dengan teman-temannya siapa yang rajin belajar, dia berubah jadi rajin belajar gitu. Mendapatkan pengetahuan, jadi paham, jadi sadar, dia berubah gitu. Ya. Jadi kata orang-orang cerdik ya hanya orang bodoh yang tidak bisa berubah. Ya. Karena orang pandai itu begitu dengan kepandaiannya, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, akhirnya dia berubah menjadi benar gitu. Nah, dalam keyakinan Islam itu ada bahwa manusia itu waktu baru mau ditiupkan ruhnya, itu sudah disumpah oleh Tuhan. Ya, sudah disumpah oleh Tuhan, sudah berjanji bahwa bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, sebelum ditiupkan, kalau dia nggak mengiyakan, dia nggak dikasih ruhnya mungkin. Tapi karena dia berjanji, ya, saya mengakui kamu adalah Tuhanku, barulah ditiupkan ruh. Gitu. Artinya apa? Ruh yang ditiupkan itu, kehidupan yang ada padanya, itu sudah membentuk dia menjadi seorang yang benar. Jadi manusia itu sudah punya potensi kebaikan, ya. Jadi ibaratnya gini, ada manusia yang dilahirkan di suatu daerah tertentu, ya, di suatu pulau, kemudian dia dihanyutkan oleh orang tuanya, sampailah ke suatu daerah tertentu yang terpencil, tidak ada interaksi dengan orang lain. Kemudian dia ditemukan oleh seekor binatang, gitu, ya kan? Binatang ini akhirnya mendidiknya, memeliharanya, kemudian dia bertumbuh, berkembang. Tentu ada perilaku binatang yang dia ikuti, ya, ada perilaku binatang yang dia ikuti. Tetapi ada juga sifat-sifat kemanusiaannya, bahwa dia itu jujur, bahwa dia itu selalu mau membantu, berbuat kebajikan gitu. Itu pasti ada. Nah, begitu dia pindah ke alam manusia, berinteraksi dengan manusia, karena dia melihat, kok saya berbeda dengan lingkungannya, dia coba ke alam manusia yang lain, berinteraksi, dia merasakan begitu kejamnya manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Sehingga dia merasa tidak tenang, dia kembali lagi ke alamnya dia yang pertama. Jadi gitu. Jadi ada cerita seperti itu. Tunggu. Jadi gitu. Jadi pengaruh lingkungan besar sekali. Jadi ada orang gennya pinter misalnya, ya. Orang tuanya cerdas-cerdas, bapak ibunya cerdas, IQ-nya tinggi. Tetapi karena dia tidak dilatih, tidak belajar, ya tetap dia jadinya tidak pintar, ya kan? Nggak seperti orang tuanya. Jadi karena pintar enggaknya itu sangat tergantung kepada proses pembelajaran yang dia lakukan. Kalau dia mengulang, lama-lama dia jadi pintar, ya kan? Nah, ada satu contoh nih, saya kasih contoh deh. Orang Indonesia itu pintar-pintar sebenarnya, ya. Dibanding orang asing. Saya pernah ikut kursus di Korea tahun 2010. Ya. Kemudian saya belajar, saya satu kamar, itu ada orang Filipina, ada orang Sri Lanka. Ya. Kemudian ada orang Korea, teman kami datang ke kamar kami, ke apartemen. Kemudian belajarlah bareng-bareng. Ini kalau orang Korea belajarnya dari
malam itu jam 8, itu belajarnya sampai jam 3, jam 4 dini hari. Baru dia tidur. Bangun jam 8. Kalau kita, orang Indonesia itu, udah jam 10 tidur. Kemudian bangunnya jam 4, ya kan, sebelum subuh gitu. Kita udah bangun. Nah, orang Indonesia ini kan baru pulang dari kursus, ya kan. Habis mandi, baru dia belajar. Habis makan, baru belajar. Belajarnya cuma 1-2 jam. Orang Filipina 1-2 jam juga sama. Ikutin. Sri Lanka juga begitu, dia juga cepat ngantuk, ya kan. Cuma 2 jam, 3 jam tidur, nanti bangunnya subuh, ya kan. Tapi orang Korea ini enggak. Nah, cuma yang berbeda kalau saya lihat, begitu sudah dia harus paparan, itu orang bukan Korea lebih santai dia presentasinya, ya. Lebih santai dia presentasi, dia jelaskan. Tapi kalau orang Korea ini sangat sangat ambisius, gitu. Sangat berambisi untuk dia lebih baik. Ternyata dia nggak lebih baik dari orang yang belajarnya biasa-biasa saja. Hasilnya kan, akhirnya dia kesel pada dirinya sendiri. Saya sudah belajar, ya kan, lama dibanding yang ini, tapi kenapa dia lebih pintar ya? Yaitu karena genetiknya memang beda. Tapi orang Korea ini itu pantang mundur. Dia jadi semangat fighting-nya itu kuat sekali. Jadi dia terus mengulang. Lama-lama, berapa lama kemudian, mungkin sekitar 4 tahun kemudian, saya menemukan dia, ketemu dengan dia, sudah menjadi seorang expert, gitu. Sudah menjadi seorang ahli, sudah mengajar, ya, dan kemampuannya juga tinggi. Nah, saya berkesimpulan bahwa mungkin karena budayanya dia, ya, perilakunya dia. Jadi budayanya dia adalah budaya yang pantang menyerah. Jadi kalau nggak berhasil, dia nggak berhenti. Nah, itulah mereka dengan semangat seperti itu, budaya seperti itu, mereka tingkat stresnya tinggi. Jadi karena kalau habis belajar, misalnya, dia harus ada refreshing, minum dulu, ya kan? Ya minum-minum dulu biar tenang gitu. Maaf, saya ada telepon sebentar. Oke, baik. Jadi itu adalah perbedaan dari dua konsep teori ini, ya, teori perkembangan ini. Jadi nanti juga kalau ada soal nggak seperti ini juga sih, teori maturasinya Arnold Gesell itu apa? Saya nggak pernah nanya gitu. Atau kalau saya bilang faktor genetis, ya, itu lebih dominan mempengaruhi perkembangan menurut siapa, bukan pertanyaan seperti itu. Jadi selalu pertanyaannya, kalian harus mencerna. Misalnya gini, saya kasih contoh. Ini ada seorang anak misalnya dengan latar belakang begini. Kemudian ternyata anaknya punya kemampuan seperti ini. Nah, ini sebenarnya perkembangannya itu sesuai dengan konsep teorinya siapa, gitu. Nah, jadi nanti akan muncul pertanyaan itu. Makanya kalian harus paham, ya. Oke, perkembangan perilaku gerak atau motor development.
Di motor development ini ada dua faktor yang paling berperan sebenarnya. Ya, paling berperan, yaitu faktor biologis, fisiknya, dan faktor lingkungan. Dua ini selalu berinteraksi, ya, mempengaruhi satu sama lain. Inilah yang sangat mempengaruhi kemampuan seseorang. Kenapa hal itu terjadi? Karena adanya kebutuhan. Ya, adanya kebutuhan. Misal ya, kalau siapa? Misalnya, di kampus jam 12 ini belum istirahat, sampai jam 2 belum istirahat. Nah, ternyata sudah lapar, ya kan? Begitu sudah lapar, maka tentu memperlihatkan perilaku yang menunjukkan kalau dia lapar. Perilakunya bisa macam-macam. Bisa jadi dia keluar kelas dulu cari makan, bisa jadi dia angkat tangan, izin, mau ke belakang dulu, bisa jadi diberikan kesempatan bertanya, nggak mau bertanya karena dia udah lapar. Jadi biar cepat selesai kuliahnya. Jadi buru-buru pulang gitu. Nah gitu. Itu perilaku yang muncul, ya. Atau misalnya gini, kalian berselisih paham gitu. Berselisih paham dengan teman kalian nggak mau ketemu, ya kan? Kebutuhannya yang penting saya nggak ketemu dengan orang itu. Saya nggak suka misalnya. Maka dia mencari jalan lain kalau dia mau pergi misalnya. Ada yang lewat pintu A, ada yang lewat pintu B. Karena apa? Dia punya kebutuhan, nggak mau ketemu gitu. Ya, jadi faktor itu yang menyebabkan faktor itu yang menyebabkan kenapa perilaku itu muncul. Jadi perubahan perilaku itu karena adanya kebutuhan, ya. Kebutuhan yang menyebabkan terjadinya interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Ya, kalian butuh pengetahuan tentang tumbuh kembang manusia. Maka tentu kalian harus berusaha untuk bisa ikut dalam kuliah ini. Maka tentu kalian punya perilaku untuk mempersiapkan pelajaran ini. Ada yang perilakunya dia membaca dulu sebelum kuliah, ya kan? Ada perilakunya dia dandan dulu, ya kan? Sebelum tampil, misalnya. Ada yang dia sarapan dulu karena nanti belajarnya lama nggak sempat sarapan, kan gitu. Jadi ada sikap antisipatif yang muncul yang kalian rencanakan, kemudian kalian lakukan eksekusi, ya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kalian. Nah, begitu ya. Nah, kemudian, ini salah tulis nih. Ini pertumbuhan. Ya, ini pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor, ya. Dua faktor, internal sama eksternal. Internalnya itu apa? Internalnya adalah genetis, ya, genetis
itu menentukan jenis, ya, menentukan jenis kelamin, rambut, warna mata, kemudian perilaku, pertumbuhan fisik, temperamental, dan lain-lain. Itu genetis. Nah, kemudian untuk fisiologis itu juga masuk, bentar. Metabolisme, ya. Tunggu. Apa ini? Oke, untuk eksternalnya, ya, eksternalnya itu gizi, lingkungan, pola asuh, dan pendidikan. Gizi sangat menentukan. Misalnya gini, orang Jepang sekarang tinggi-tinggi ya. Orang Jepang, orang Asia Timur itu tinggi-tinggi, Cina gizinya bagus. Ya, Jepang gizinya bagus, Korea gizinya bagus. Karena mereka sudah berubah status negaranya dari negara berkembang menjadi negara maju, ya kan? Uangnya gampang, sekarang belanja mudah ya. Kemudian dia bisa beli nutrisi yang bagus, dapat asupan nutrisi yang cukup. Nah, itu makanya pertumbuhannya bagus. Nah, orang Jepang itu dia nggak punya cukup sumber alam, ya kan? Misalnya ikan itu kurang. Makanya ikannya itu banyak dari Indonesia, tuh, orang Jepang. Nah, kita lihat orang Indonesia yang jualan ikan badannya kecil-kecil. Karena semua ikannya dijual, ya kan? Dibeli sama orang Jepang. Jadi orang Jepangnya besar-besar, orang Indonesia kecil-kecil. Makanya banyak stunting di Indonesia. Ya, di kondisi kesehatan negara kita ini di eranya SDGs ini, Sustainable Development Goals, itu kita itu ada satu atau dua isu itu belum tuntas yang mestinya sudah selesai, ya. Jadi angka kematian ibu dan anak itu tinggi sekali. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh karena apa? Asupan nutrisinya kurang. Ya, asupan nutrisinya kurang. Jadi nah itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, ya, dan pendidikan. Jadi ini PR-nya kita bangsa Indonesia, PR-nya kalian mahasiswa kesehatan di isu ketiga dari SDGs ini, yaitu bagaimana agar masyarakat dan menjadi lebih sehat dan sejahtera, ya, itu harus menjadi misinya kita. Jadi misalnya gini, banyak stunting ya. Saya ke Bogor kemarin, kegiatan komunitas itu, di Bogor itu banyak sekali keluarga yang stunting anaknya. Anaknya stunting, kecil-kecil anaknya, umurnya udah lebih, tapi kecil. Nah itu tentu akan berpengaruh kepada fungsi-fungsi fungsi-fungsi otaknya dia. Jadi anaknya jadi nggak pinter, ya. Anaknya jadi nggak pinter.
Nah, karena memang dia nutrisinya kurang. Jadi banyak sekali di Indonesia orang yang stunting, ya. Jadi kalau di Poltekkes mungkin tidak ada yang stunting ya, hampir-hampir stunting ya. Karena kalian kan masuk di sini diukurkan tinggi badan. Perempuan berapa tinggi badannya minimal? 155 ya? 155. Apa Pak. 160? Iya, Pak. Saya 155, Pak. 155? Iya. Oh, 155 bisa stunting juga itu kalau pas 155. Ya. Nah, itu tuntut orang tuamu. Kalau yang pendek-pendek itu tuntut orang tuanya. Kamu nggak ngasih saya gizi yang cukup tuh. Ya. Jadi itu mungkin karena nutrisinya kurang. Atau mungkin juga ada masalah lain, misalnya masalah sensori. Masalah sensori kalau dikasih makan sayur nggak suka, ya kan? Karena ada masalah pengecapan misalnya. Kalau makanannya ada ini bau-bau amis, dia juga nggak suka karena ada masalah penciuman gitu, ya kan? Itu juga bisa terjadi sehingga terjadi stunting itu. Nah, mestinya kan fisioterapis harus bisa itu, memberikan edukasi, ya kan? Kemudian harus bisa juga membuat program-program yang baik. Misalnya kalau yang sudah terlanjur stunting, diukur misalnya tinggi badannya, berat badannya, oh anaknya ini stunting, kalau mau diperbaiki misalnya sebaiknya dikasih asupan nutrisi yang bagus, kasih makan ikan yang banyak, makan telur, makan daging, ayam, ya kan? Sayurnya harus banyak gitu. Kemudian ya proteinnya harus dibanyakin. Nanti program kerjasama nih dengan pemerintah daerah tersebut. Nanti sebulan lagi kita akan lihat, timbang lagi. Oh, beratnya udah naik, berarti udah bagus nih. Nah, kemudian yang stunting itu diberikan pengalaman somatosensori, ya kan? Diberikan stimulasi sehingga anaknya menjadi cerdas. Jadi fisiknya diperbaiki, otaknya diperbaiki. Jadi gitu, nanti menjadi anak yang unggul. Mestinya kalian berani bilang sama pemerintah, kami punya program di daerah sini, bisa didukung nggak? Cari sponsor, ya. Cari sponsor, kerjasama dengan perusahaan apa misalnya. Nah, kemudian membuat proyek itu, membuat proyek. Kalian bisa kerjasama juga dengan pengusaha-pengusaha, pengusaha peternakan sapi misalnya pemerah susu itu, ya kan? Susunya dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian dibeli oleh perusahaan, diberikan ke masyarakat, gunakan CSR. Itu cara berpikir mahasiswanya harus kuat tuh, ya. Kalian sudah harus mulai berani buat proposal, kemudian melihat masalah bisa diselesaikan masalahnya, gitu. Oke, kemudian nah ini perkembangan adalah perkembangan kemampuan dan keahlian manusia yang dimulai sejak masa konsepsi dan kehamilan, masa embrio, masa fetal, sesuai tahapan, kemudian akan mencapai full term pada minggu ke-38 sampai 42. Jadi ini perkembangan selama masa dalam kandungan, ya, prenatal. Kemudian, nah tentu kalau perkembangan itu kan terkait dengan perilaku, ya. Jadi perilaku fetal janin itu sudah ada, ya, ada perilakunya. Misalnya perilaku apa pada fetal? Dia suka nendang, ya kan? Kemudian kalau ada stimulasi, dia terstimulasi, dia terpengaruh. Misalnya ada janinnya lagi gerak-gerak gitu, ya kan? Banyak gerak, kemudian dilus-elus sama ibunya. Dilus perutnya, kemudian bayinya menjadi lebih rileks, ya, lebih kalem. Nah itu perilaku bayi misalnya. Atau mungkin
Kalau dia dengar musik yang keras, dia berontak gitu. Dia nggak suka. Jadi maunya musik-musik klasik. Nah, itu dia suka. Ada juga yang kalau yang Muslim biasanya murotal, ya kan? Itu membuat dia tenang. Nah, itu. Jadi itu adalah perilaku janin, ya, perilaku eh, 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 apa fetal, ya. Kemudian begitu dia lahir ada perilakunya lagi, ya, perilaku sesuai dengan usia perkembangan. Nah, tentu untuk itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, bisa karena pertumbuhannya memang kelengkapan dari struktur tubuhnya, kesiapan dari struktur tubuhnya, bisa juga dari maturasinya, kematangannya, bahwa ototnya sudah matang gitu. Nah, bisa juga karena adanya proses learning gitu, ya. Adanya proses learning, proses pembelajaran. Nah, yang tadi proses pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan ke kalian, bahwa itu adalah proses di mana terjadi interaksi antara aspek biologi dan aspek lingkungan, ya. Di situ terjadi yang namanya adaptasi dan pembelajaran. Nah, kalau itu terjadi baik, simultan, maka akan mengarahkan perkembangan menjadi lebih baik. Ya, jadi perkembangannya sangat tergantung oleh keempat faktor tadi. Nah, kemudian perkembangan yang paling pesat terjadi itu pada umur 24 bulan pertama. Nah, di sini yang paling dominan adalah perkembangan gerak halus dan gerak kasar, ya. Gerak halus itu sangat dipengaruhi oleh gerak kasar dulu. Jadi kasarnya dulu bagus, kemudian nanti akan diikuti oleh gerakan halus. Kemudian gerakan yang terjadi setelah kelahiran itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik seperti kesempatan belajar, ya, kemudian latihan keterampilan, pengaruh lingkungan, pola asuh, dan pengaruh budaya. Jadi semua faktor eksternal sesuai dengan pendapatnya Erik Erikson itu sangat mempengaruhi perkembangan. Kemudian adaptasi, ya. Jadi adaptasi itu berdampak positif, bisa berdampak negatif. Berdampak positif kalau itu nilai, ya. Positif dan negatif itu nilai, artinya kan itu subjektif. Jadi nilai-nilai yang disepakati, kalau kita orang Indonesia, ya, nilai-nilai adat ketimuran, kalau ada orang ke barat-baratan datang ke kita itu dianggap tidak sopan. Sebaliknya kalau kita dengan adat ketimuran dibawa ke barat misalnya, ke Eropa dianggap sebagai lelucuan gitu atau kebodohan menurut mereka. Jadi itu harus bisa disikapi dengan baik. Jadi memang nilai itu kan tergantung. Misalnya gini, orang Eropa itu kalau ke Indonesia dia pakainya minim, ya kan? Karena di Indonesia itu panas sebenarnya. Kalau di Eropa pada saat dia panas kering itu dia buka gitu, dia minim. Tetapi kalau orang Indonesia di sini karena udah terbiasa pakai minim, ya itu jadi aneh gitu, ya kan? Dianggap tidak sopan. Tapi kalau orang Indonesia lama-lama begitu makin banyak menjadi satu budaya, bisa jadi berubah. Atau misalnya gini, orang Korea dulu itu kan sopan, ya, pakaiannya tertutup gitu. Tetapi ada budaya Barat yang datang ke Korea,
kemudian dia mengikuti budaya itu, ya budaya Barat itu. Jadi orang Korea tuh udah seperti lebih Barat daripada orang Barat jadinya. Oke, ada pertanyaan? Nih saya lihat ada orang yang ngobrol. Mungkin mau nanya kali yang ngobrol itu. Nabila, kamu ada pertanyaan? Iya Pak. Kamu mau bertanya? Tidak Pak, mohon maaf Pak. Tadi saya dipanggil sama saudara saya. Kakak saya, maaf ya Pak. Ya, jadi itu. Jadi nah itu saya suka konsentrasinya hilang kalau ada mahasiswa yang nggak atensi ke saya. Jadi saya nggak fokus jadinya. Saya distract, orangnya gampang distract. Ya, jadi kalian harus memahami saya itu gampang distract. Beda sama dosen lain ya. Jadi makanya mendingan kalian keluar aja kalau mau distract, membuat saya distract. Oke. Nah, contoh yang positif jika tubuh terserang virus, maka tubuh akan membentuk antibodi misalnya ya. Jadi seperti saat ini terkait dengan COVID. Kalau kita terserang virus, maka tubuh tentu akan berespon ya, membentuk antibodi. Nah, gitu. Cuma yang jadi masalah kalau saat ini begitu antibodinya kita turun, virusnya ganas gitu. Sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa. Nggak seperti kalau kita kena flu. Sebenarnya flu itu bahaya juga, sama sebenarnya dengan COVID. Tapi di kita itu sudah ada antibodinya. Ya kan? Antibodi itu sudah diturunkan oleh orang tua kita. Ya, untuk menghadapi virus flu ini. Tapi kalau orang lain, misalnya orang Jepang ke Indonesia atau orang Asia ke Indonesia kena flu, dia lumayan, dia pasti sangat terdampak ya. Atau misalnya gini, orang luar kalau ke Indonesia makan di pinggir jalan tuh bisa mencret-mencret ya. Tetapi kalau orang Indonesia makan di pinggir jalan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dia sudah teradaptasi ya. Jadi jangan juga terlalu steril. Kalau terlalu steril nanti daya tahan tubuhnya jadi lemah. Ya. Tapi kalau jorok juga ya gampang sakit karena terlalu banyak kuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, jadi tidak sebanding dengan kekuatan imun. Nah, kemudian pengaruh internal jika pada otot janin menarik tulang hingga akhirnya membentuk kavitas. Ya. Jika refleks primitifnya tidak ada, maka janin akan mengalami deformitas seperti artrogryposis. Jadi ini yang positif-positifnya ya. Jadi makanya refleks primitif itu sudah ada ketika masih dalam kandungan. Karena itu ternyata memberikan manfaat ya kepada si janin, sehingga si janin itu bisa membentuk anatomi yang bagus ya. Anatomi yang bagus artinya terbentuk kavitas pada femoralisnya, misalnya pada hip joint, atau misalnya bisa mencegah terjadinya artrogryposis. Jadi kalau sendinya nggak pernah gerak dalam kandungan, ya resiko dia kaku ya. Jadi terjadi penyatuan sendi. Nah itu yang bahaya juga. Kemudian learning. Learning itu dicapai dengan banyaknya latihan dan menjadi pengalaman yang sangat penting dalam mencapai suatu kemampuan tertentu. Jadi ini bisa didesain sebenarnya. Jadi learning itu didesain. Learning itu kan untuk memenuhi kebutuhannya, ya, untuk memenuhi kebutuhannya maka dia harus melewati proses interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Dan kalau itu berulang lagi, dia sudah punya pengalaman. Besok berulang lagi, dia sudah punya pengalaman. Lama-lama dia jadi mahir. Ya, itu dibentuk oleh proses yang namanya learning.
Jadi bagaimana otak itu merespon stimulus yang ada, kemudian dia menciptakan persepsi, kemudian dari persepsinya itu dia melakukan satu tindakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sehingga perilakunya itu menjadi terbentuk ya dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan. Itu adalah proses learning. Nah, kemudian ada satu konsep motor development. Ya, ini konsep motor development juga harus kita pahami dengan baik. Motor development artinya kan ada proses perkembangan motorik. Nah, proses perkembangan motorik itu dinamakan dengan kalau dia fungsional namanya movement, ya. Jadi movement itu fungsional. Dalam bahasa Inggris ada movement, ada motion, ya. Kalau motion itu belum tentu dia fungsional. Tapi kalau movement itu fungsional. Jadi misalnya gini, joint motion misalnya. Joint motion itu ya cuma bergerak fleksi ekstensi saja. Ya. Tetapi kalau dia makan, minum dengan elbow-nya, maka itu adalah movement. Nah, itu adalah functional movement. Functional. Orang yang bisa functional itu bisa dikategorikan sebagai orang yang sehat. Jadi kalau ada yang terganggu fungsionalnya, maka dia sakit. Misalnya stroke gitu. Dia stroke hemi kanan misalnya. Kemudian dia kaku, ya kan? Dia lemah ototnya. Kemudian gerakannya terganggu, dia sulit makan. Jadi fungsionalnya terganggu. Maka dia dikatakan sebagai orang yang sakit. Ya. Nah, dalam WHO ada 3 komponen penting untuk menilai seseorang itu sehat atau sakit. Yaitu melihat dari aspek fisiknya, mentalnya, dan sosialnya. Ya, kesejahteraan. Jadi physical, mental, and social well-being ini sangat menentukan seseorang itu ya sehat atau sakit. Jadi sakit itu bukan hanya sehat itu bukan hanya terbebas dari sakit dan kelemahan, tetapi sehat itu juga terkait dengan kesejahteraan, kemampuan dia berpartisipasi. Misalnya gini, ada orang dengan disabilitas. Disabilitas bukan sakit. Kalau dia bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Oke, dia disabilitas tidak bisa jalan lagi, dia menggunakan kursi roda. Tapi aktivitas apapun, kegiatan apapun, dia bisa melakukannya. Artinya kebutuhannya bisa dia penuhi. Ya, kebutuhannya bisa dia penuhi. Kalau dia bisa penuhi ya berarti orang itu sehat. Itu makna sehat, ya. Nah, kemudian ini motor development adalah hasil interaksi maturasi pertumbuhan fisik dan proses pembelajaran, dan itu bisa diobservasi secara genetis, ya, dan adaptasi lingkungannya. Jadi itu semuanya bisa dilihat. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa dilihat. Jadi kalau misalnya saya melihat perilaku-perilaku dari kalian, tentu itu bisa memberikan gambaran ke saya bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi, gitu. Itu akan membangun hipotesis di dalam diri saya. Kalau saya melihat ada perilaku yang menyimpang, itu saya langsung berpikir bisa negatif, bisa positif. Ya kan? Seperti kalian melihat saya, ya bisa macam-macam pemikirannya. Melihat perilaku saya, ya kan? Mengamati saya, tentu macam-macam pemikiran yang muncul. Nah, itu nggak bisa dihalangi dan itu bisa saja terjadi.
Jadi cukup banyak kesimpulan-kesimpulan yang bisa dibangun. Kemudian perubahan berhubungan dengan usia. Ya, perubahan itu berhubungan dengan usia. Makin tua dia makin bijaksana sebenarnya. Ya. Jadi anak-anak sama dewasa itu beda perilakunya. Kekanak-kanakan sama sok tua kan begitu ya. Kalau anak-anak perilakunya seperti orang tua itu sok tua. Tapi kalau orang tua perilakunya kayak anak-anak itu kekanak-kanakan. Nah, yang paling bagus sesuai. Dia anak-anak ya memang karena umurnya dia anak-anak. Dia dewasa, wise gitu, bijaksana karena dia memang sudah dewasa. Kan gitu. Jangan kebalik-balik. Nanti. Ya. Kalau kalian ada di mana? Kalian sudah berada di fase dewasa muda misalnya. Ya kalian harus bisa bersikap sebagai orang yang dewasa. Artinya nggak susah dibilangin gitu. Ya. Jadi dia lebih banyak menggunakan pemikirannya, menggunakan akalnya dia untuk bertindak. Nah, maturasi akan mengarahkan perkembangan secara genetis dalam perubahan fisik yang terjadi, baik itu pada masa janin maupun setelah dia menjadi dewasa, ya kan? Nah, adapun perubahan yang bisa terjadi adanya diferensiasi organ, terjadinya melanisasi saraf, kemudian osifikasi secara primer dan ada juga yang secara sekunder. Nah, kemudian di sini saya juga mau menyampaikan ke kalian ya terkait dengan saya di sini masih banyak menggunakan kata usia. Jadi ada usia sama umur ya, itu ternyata berbeda. Kalau usia itu kalau orang tua itu selalu dibilangnya lanjut usia, ya kan? Karena usia yang sudah lewat itu dilanjutkan. Ada lanjutannya kalau dia masih, tapi usia sudah banyak yang terlewat. Tapi kalau anak-anak itu bukan usia sebenarnya, jadi umur. Makanya kalau kita yang berulang tahun namanya selamat panjang umur ya. Semoga umurnya panjang. Jadi ke depan umurnya bertambah itu semoga ke depan umurnya semakin bertambah umur. Kalau lanjut usia tutup usia kan gitu. Jadi makanya kalau dalam soal-soal hukum nanti itu selalu kita menggunakan kata umur ya. Kata umur. Nah, kemudian ini motor development adalah perubahan motor behavior yang dialami selama siklus kehidupan. Jadi mulai dari masa fetal sampai lansia, orang itu akan mengalami perubahan perilaku. Nah, hal itu karena adanya perubahan kebutuhan. Jadi kebutuhannya berubah. Kalau dulu kebutuhannya banyak, begitu udah umur, kebutuhannya berkurang. Ya. Kalau dulu masih ambisi, ya. Nah sekarang udah nggak terlalu ambisi kan gitu. Itu terjadi karena adanya perubahan. Ya, dan itu ditunjukkan dengan umur. Nah, maturasi dan learning itu saling ketergantungan, saling berhubungan. Nah, itulah yang menjadi dasar dari gerakan fungsional. Gerakan fungsional tentu di sini akan melibatkan komponen kognitif persepsi. Jadi kalau orang mau bergerak itu kan dia harus punya kekuatan, dia punya fleksibilitas jaringan, dia punya kemampuan koordinasi, ya kan? Tapi kalau hanya modal itu tidak ada kognitif, otaknya tidak memproses informasi dan tidak menghasilkan persepsi, ya nggak bisa, ya nggak bisa gerakan fungsional, tetap gerakannya tidak fungsional. Nah, supaya fungsional ada keterlibatan dari aspek fisik dan kognitif serta persepsi. Nah, itu nanti akan kita pelajari di motor kontrol, ya. Nah, kemudian teori yang lain
terkait dengan perkembangan ada teori behavior. Teori behavior menyatakan bahwa perubahan lingkungan, perubahan tingkah laku manusia itu adalah sebagai hasil dari pengalaman. Jadi pengalaman itu sangat menentukan. Zaman sekarang mahasiswa itu sangat mudah mencari pengetahuan, ya, dengan menggunakan internet misalnya, maka dia mudah untuk menghasilkan dan mendapatkan pengetahuan. Ya, akan tetapi pengalamannya masih kurang, maka pengalaman harus selalu dilatihkan. Ya, makanya kalian harus banyak berlatih juga. Untuk menjadi seorang fisioterapis nggak mungkin hanya bermodal pengetahuan, tetapi harus ada keterampilan. Itulah proses untuk membentuk pengalaman. Ya, semakin kuat bila distimulasi dan melemah jika dihukum. Jadi nilai itu adalah reward and punishment. Ya, kalau orangnya belajar, dia pinter, mampu menyelesaikan soal-soal dengan baik, kemudian pasti nilainya baik. Itu reward. Tetapi kalau belajarnya kurang, tidak bisa menjawab pertanyaan atau kurang menjawab pertanyaan, maka nilainya buruk, jelek, gitu. Nah, itu adalah punishment. Jadi, saya ada pengalaman nih terkait dengan punishment ini. Jadi, dulu saya ikut satu course, international course, itu nggak lulus. Karena saya berbeda pendapat sama yang mengajar, ya kan? Jadi, saya nggak lulus. Kemudian saya bertanya, saya nggak lulusnya karena apa kira-kira? Jadi sama profesornya dijelaskan bahwa cara penyelesaian masalahmu, kamu berbeda dengan yang sudah dipelajari. Oh, oke. Tapi saya bilang ada dasarnya juga. Dasarnya adalah begini, Prof. Oh, begitu. Tapi profesornya memahami, oh dasar itu. Ya boleh dibenarkan. Nah, tapi ada juga yang tidak bisa, memang saya salah di situ. Kemudian kalau salah, ya sudah, Prof, nggak usah diluluskan kalau memang saya belum menguasai itu. Jadi saya minta sendiri untuk tidak diluluskan. Karena saya pengen belajar lagi, kemudian saya ujian lagi. Kalau memang saya udah patut lulus, ya saya boleh lulus gitu. Nah, profesornya setuju. Ya udah kalau begitu, kamu belajar lagi. Nah, kemudian diuji lagi, baru bisa lulus. Nah, itu adalah reward, ya. Saya boleh dong dapat reward yang baik kalau saya mampu. Kalau saya tidak mampu, saya akan jujur mengatakan, nah, nggak usah dikasih reward. Ya. Kemudian manusia sebagai makhluk yang reaktif, yang berespon terhadap lingkungan. Jadi manusia itu memang menjadi reaktif, ya. Menjadi reaktif, dia berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, kemudian, nah ada teori-teori lain, yaitu teori teori behavior. Ya, teori behavior itu ada teori SR, stimulus response, yang menyatakan bahwa behavior itu tertentu dapat dikondisikan, ya. Behavior tertentu itu dapat dikondisikan. Jadi aksi atau komunikator reaksi oleh komunikan. Jadi aksi oleh komunikator, reaksi oleh komunikan. Contohnya, ya. Nah, nanti akan muncul respon. Responnya apa? Positif atau negatif? Ini menurut Skinner, ya. Jadi kalau Skinner, behavior tertentu itu dapat dikondisikan. Jadi kalau misalnya ada seorang anak misalnya yang punya kebiasaan misalnya
dia tidak bisa concern untuk satu kegiatan gitu. Misalnya dia tidak bisa betah duduk di kursi untuk belajar hitungan-hitungan misalnya. Maka perilakunya bisa dirubah, kan tujuannya untuk punya kemampuan berhitung kan. Maka kita cari sukanya apa, misalnya kesukaannya, oh dia senangnya main air gitu. Ya sudah, belajar hitung-hitungannya di kolam renang. Ya, kita ciptakan lingkungan yang membuat dia punya kemampuan seperti yang kita harapkan. Ya. Nah, itu teori SR oleh Skinner. Kemudian ada teori lagi, saya nggak tahu ini siapa, tapi SOR ini adalah bahwa stimulus organisme respon, bahwa organisme menghasilkan perilaku jika ada kondisi stimulus tertentu. Ya, ada stimulus tertentu. Jadi ada faktor eksternal atau ada pemicu lain yang bisa merubah perilakunya. Ya, efeknya adalah reaksi khusus. Jadi ada reaksi khusus. Nah, inilah teori-teori inilah yang banyak dipakai untuk terapi perilaku. Modifikasi perilaku oleh organisme, ya. Bahwa perilaku itu bisa dirubah, disesuaikan oleh manusia misalnya. Jadi ada namanya behavioral therapy, ya. Jadi terapi perilaku. Jadi memang lingkungannya dibuat berbeda. Saya kasih contoh nih. Tikus nih, ada percobaan tikus. Tikus A sama tikus B. Ya. Tikus A sama tikus B itu berbeda. Ya. Yang satu ditempatkan di satu kandang, ya, kandang tikus yang dapat makanannya tuh gampang. Jadi langsung dia dikasih makanan, langsung dia makan. Tetapi ada juga kandang, ya, yang satu kalau mau dapat makanan dia harus melewati trek-trek tertentu, ya, dia harus melewati banyak rintangan-rintangan. Kemudian tikus ini dinilai kemampuannya, dinilai dan kondisinya. Yang satu ini jadi gemuk, ya kan, tapi lebih pasif gitu, ya, gemuk pasif gitu. Yang satunya ternyata lebih kurus, ya, lebih lincah. Kemudian setelah itu dibedahlah otaknya, jadi dilihat otaknya. Oh, ternyata otaknya tikus yang lincah ini lebih besar, gitu. Ya kan? Yang ini otaknya lebih kecil. Jadi akhirnya muncullah teori bahwa otak itu akan menyesuaikan diri sesuai dengan aktivitas. Ya. Jadi kalau ada orang yang pasif gitu, sama saja membiarkan otaknya jadi mengkerut. Gitu. Tapi kalau ada orang yang aktif, dia akan memberikan kesempatan kepada otaknya untuk berkembang, bertumbuh, berkembang. Ya, jadi gitu. Ada satu contoh lagi misalnya. Saya ketemu sama neurolog, dokter, teman saya. Kemudian saya tanya, apa bedanya dok, orang yang distimulasi sama enggak? Ya jelas beda katanya. Nih saya ada pasien nih, Kip. Jadi pasiennya ini dua-duanya cerebral palsy. Yang satu ringan, yang satu berat. Si A ini ringan, si B ini berat. Kemudian si A yang ringan ini karena dia merasa ringan, dia nggak perlu terapi, jadi nggak spesifik dia latihan, nggak ada. Jadi si B ini karena dia merasa dia berat, dia akhirnya latihan, dia stimulasi, dia rajin. Jadi usahanya beda, si A sama si B. Nggak lama kemudian dia datang lagi, sekitar 3 bulan dia datang lagi, evaluasi.
lakukan MRI lagi. Begitu dilihat, ternyata otaknya B itu jauh lebih bagus daripada otaknya A. Kemampuannya B meningkat, ya, lebih baik daripada A. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa latihan itu, stimulasi itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan perkembangan saraf otak. Fisioterapi sama neurolog itu sama tujuannya. Neurolog itu memberikan obat-obatan, medikamentosa untuk memperbaiki kerja saraf otak. Ya, memperbaiki kimianya si otak. Tetapi fisioterapis dengan teknik-teknik spesifiknya, dia memperbaiki struktur otak dan fungsinya otak. Ya. Nah, itulah kenapa fisioterapis harus belajar benar-benar, ya. Bahwa kalian itu sebenarnya harusnya belajarnya itu bukan 4 tahun atau 5 tahun. Fisioterapis itu harus belajarnya mestinya 6 tahun. Kalau di luar negeri itu di Amerika sudah doktoral, ya kan? Sudah doktor fisioterapi. Karena apa? Karena mereka memahami bahwa fisioterapi itu ilmu yang sulit. Nggak semudah orang bayangkan, ya. Kalian jangan berpikir fisioterapis itu tukang pijat. Ya. Saya tidak memungkiri bahwa pijat itu adalah itu adalah toolsnya fisioterapis. Pijat itu adalah adalah teknologinya fisioterapi. Saya tidak memungkiri. Tetapi kalau saya diadu sama tukang pijat sama saya akan bilang, saya melakukan pijat untuk terapi. Pijatnya saya terhadap bayi antara dukun sama saya sebagai fisioterapis itu beda. Bagaimana dukun melakukan pijatan pada bayi umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ada bedanya nggak? Sama semuanya. Fisioterapis itu beda-beda pijatannya. Pijatan waktu dia fetal, pijatan waktu dia umur 1 bulan, pijatan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya bisa ciptakan berapa jenis pijatan. Karena apa? Karena ada dasar ilmunya. Itulah hebatnya orang Amerika sama orang India dalam menciptakan yoga. Yoga lahir di India itu nggak jadi apa-apa, cuma jadi kebiasaan saja. Tapi di Amerika, yoga itu jadi produk, bisa dijual, kebiasaan dan bisa dijual. Dia buka kursus-kursus yoga. Dia penelitian, dia kembangkan, dia buat leveling yoga, level dasar, level advance, ya kan, dan seterusnya. Dia jual ke orang India, dia jual ke orang Indonesia, ya. Nah gitu. Jadi dasarnya itu beda, ya. Jadi sebagai fisioterapis kalian harus bisa memahami itu dalam proses pembelajaran tentunya. Nah, kemudian beberapa teori dynamic system, ya. Ini teori yang menarik juga, selalu ada dalam perkembangan bahwa beberapa sistem berubah seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan maturitas tentunya, ya. Makin lama dia makin matur. Nah, manusia itu secara fisiologis juga berubah. Jadi
sistem apa misalnya, sistem muskuloskeletal, sistem kardiorespirasi, kardiopulmonar, sistem neural, ya, itu semuanya berubah seiring dengan perjalanan umur misalnya. Ya, jadi elemen-elemen dalam sistem itu ada objeknya, ada organnya yang berubah, ada atributnya berubah, ya, penampakannya berubah, kemudian hubungannya juga berubah, lingkungannya juga berubah. Jadi beberapa sistem berubah, ya. Yang jelas ada perubahan sistem untuk mencapai satu fungsi, ya. Untuk mencapai satu fungsi, maka semua sistem ini bekerja sama dan berubah. Nah, itu adalah teori dynamic system. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa tumbuh kembang manusia itu bukan hanya berbicara sampai di sini, ya, sampai childhood, ya. Tetapi kita berbicara sampai dia lansia, artinya sampai dia meninggal, ya, sampai dia meninggal. Jadi kita akan berbicara di sini. Memang di germinal, embrionik kita nggak terlalu punya peran, tidak terlalu punya peran, tetapi kita di fetal ini kita punya peran sampai dia mempersiapkan dia meninggal. Makanya kalau di geriatri itu di panti, ada fisioterapis di panti itu juga ikut mempersiapkan orang yang mau meninggal supaya nanti meninggalnya lebih tenang, ya. Jadi itu harus dipersiapkan. Misalnya gini, umur itu ada batasnya. Kalau manusia itu sampai umur tertentu. Bahwa meninggal itu kalau kita baik, meninggalnya baik-baik. Kalau kita nggak baik, meninggalnya juga pasti tidak baik. Nah itu dipersiapkan. Jadi tadi 3 komponen besar itu yang saya sampaikan, biologikal, psikologikal, sosial, itu harus kita informasikan kepada orang-orang lansia bahwa itu pasti terjadi. Jadi kalau orang meninggal itu udah nggak merasa lagi. Rasanya itu ya kalau dia baik dia bahagia, kalau dia jahat dia nggak bahagia. Itu pembuktiannya lain ya. Pembuktiannya nanti itu udah bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya. Seperti itu. Bahkan siapa filosof siapa yang Hopkins pun yang tidak mengakui Tuhan, ada Tuhan, itu akhirnya ada kesadaran ketuhanannya, ya kan? Muncul kesadaran ketuhanannya bahwa pada akhirnya kita itu harus berbuat baik, ya, karena ada kehidupan lain selain kehidupan yang sekarang, gitu. Ya. Jadi kalau filosof itu selalu berpikir, oh kalau mati udah nggak ada lagi, ya kan? Udah selesai, kita udah nggak ada lagi, nggak memikirkan apa-apa lagi, ya. Padahal di situ masih ada. Atau manusia itu akan berubah dan nanti akan berubah menjadi apa, terus akan berevolusi, ya seperti teori Darwin, ya kan? Tapi ternyata nggak juga seperti itu. Jadi memang berubah seperti yang kita pelajari dalam ilmu pertumbuhan perkembangan, ya, tetapi ada batas-batas perubahannya, ya. Oke, saya kira itu. Saya terlalu lama berceramah, saya nggak pernah dengar kalian ngomong. Sekarang saya mau nanya ke kalian. Saya tanya, saya acak aja. Ini ada siapa? Giska Rahmadianti. Ada orangnya? Ya, ya interupsi Kak. Ya, kamu ceritakan apa yang kamu dapatkan dari kuliah ini. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak, saya sudah izin off-cam dari awal perkuliahan dikarenakan saya sedang mengikuti jadwal vaksin kedua Pak. Jadi saya dari tadi off-cam. Mengikuti karena sedang apa? Di luar. Mengikuti jadwal vaksin kedua. Saya lagi di luar. Ya. Jadi
Kamu menyimak? Menyimak tadi cuma pas di awal-awal aja Pak. Ini saya sedang di rumah sakit. Nah, apa yang kamu simak dari awal? Iya, izin menjawab Pak. Tadi saya sedikit mencatat juga. Jadi terkait pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan itu adalah suatu perubahan jasmani atau jumlah dan volume semakin bertambah dan bersifat kuantitatif atau mudah diukur. Kemudian perkembangan itu sendiri adalah suatu perubahan rohaniah atau pikiran, perilaku, dan kematangan serta bersifat kualitatif atau sulit diukur. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri itu ada genetis, maturasi, lingkungan, dan budaya. Nah, sekarang Kemudian pertanyaan teori, selanjutnya. Apa hubungannya pertumbuhan sama perkembangan? Ya, hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan itu menurut saya setelah kita mengetahui adanya penyebab mengenai perkembangan atau pertumbuhan itu, kita mudah menganalisis jika adanya gangguan di dalamnya. Karena setiap individu itu dapat dilihat dari ketiga sisi, yaitu fisik, psikologis, dan sosial. Nah, apabila dari ketiga... Bukan itu jawabannya. Apa hubungannya pertumbuhan sama perkembangan? Hubungannya antara pertumbuhan dan perkembangan itu menurut saya sangat erat sih Pak. Soalnya ya, jelaskan hubungannya. Hubungannya ketika pertumbuhan seorang manusia itu pasti selalu diiringi dengan perkembangan gitu. Jadi pertumbuhan dari bentuk tubuhnya itu pasti akan selalu beriringan perkembangannya, baik itu sikap maupun pikirannya gitu Pak. Kasih contohnya. Ya, menurut saya untuk contohnya misalnya ketika kita masih bayi, itu kan tubuh kita kecil, terus kita berkembang dengan cara berpikir untuk belajar jalan. Nah, dengan belajar jalan itu pasti kita mengalami suatu kayak pertumbuhannya itu adalah kita belajar untuk berdiri, terus kemudian kita jatuh, dan di dalam perkembangannya itu adalah kita merasa kayak aku harus coba lagi gitu, aku harus bisa jalan kayak gitu. Jadi pertumbuhannya itu selalu beriringan dengan perkembangan gitu. Nanti sekarang Tommy. Ada Tommy? Ya Pak. Kemampuan berjalan adalah pertumbuhan atau perkembangan? Izin jawab Pak. Perkembangan Pak. Perkembangan. Kenapa kamu katakan dia perkembangan? Jelaskan. Izin jawab ya Pak. Karena namanya juga berjalan kita fungsi berjalan ini kan juga dari balita Pak. Dan itu juga perlu dilatih. Ya, untuk dilatihnya itu kan step by step Pak. Seperti dimulai dari perlahan seperti pegang kalau misalnya dari balitanya merangkak dulu, terus lama-kelamaan dipegangin, lama-kelamaan juga dia mulai belajar berjalan sendiri. Setelah itu walaupun di berjalan sendirinya ini suka jatuh-jatuh, lama-kelamaan juga dia berkembang dan akhirnya tetap bisa berjalan. Kalau jalan itu adalah perkembangan, apa faktor yang dibutuhkan untuk bisa berkembang seperti jalan? Ya. Izin jawab Pak. Faktor maturasi Pak. Maturasi. Apa itu maturasi? Izin jawab Pak. Misalnya yang tadi saya ingin perkembangan yang didominasi oleh faktor genetis dan relatif tak dipengaruhi oleh lingkungan Pak. Apa?
Maturasi adalah izin menjawab Pak. Maturasi itu adalah sebuah kematangan struktur yang didominasi oleh data relatif dan tak dipengaruhi oleh lingkungan, Pak. maturasi. Maturitas itu ada berapa? Maturitas itu ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Bapak, mohon izin untuk mencoba menjawab, apa boleh, Pak? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Melin, Pak. Untuk maturasi itu dia terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama ada maturasi secara aspek biologis, yaitu genetik, seperti kematangan struktur tubuh, otak, dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kemudian ada maturasi secara psikologikal, seperti kematangan kita dalam berpikir, dalam mengerti, dalam memahami, dan bisa mengikuti proses adaptasi yang ada di lingkungan kita, gitu, Pak. Oke, Terima kasih. lanjut. Sadam, ini pertanyaannya berantai terus. Kalau saya paling suka buat pertanyaan. Oke, kalau dalam proses adaptasi, ya, dalam proses adaptasi itu merupakan proses apa sih sebenarnya? Kamu bisa jelaskan nggak proses adaptasi itu apa? Dalam konteks tumbuh kembang. Ya, izin jawab, Pak. Untuk proses adaptasi itu dimana proses tubuh untuk mengenal dan memahami faktor-faktor yang ada di lingkungan atau di sekitarnya, Pak. Belum, ada yang bisa nambahin? Izin coba menjawab, Pak. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Kalau menurut saya, adaptasi dalam tumbuh kembang, proses manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan membantunya untuk berkembang. Misalnya kayak ada dua anak, yang satunya misalnya belum lancar berbicara, yang satunya sudah lancar berbicara. Nah, mereka main yang belum pandai berbicara bisa lama-lama bisa pandai berbicara karena temannya terus mengajaknya untuk berbicara, seperti itu, Pak. Jadi lingkungannya juga sangat mempengaruhi. Dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Coba Zaid Zidan, apa itu learning? Izin menjawab, Pak. Ya. Learning itu adalah hasil dari aspek biologis dan juga lingkungan. Itu bisa dicapai dengan melakukan banyak latihan. Dan hasilnya bisa berupa pengalaman untuk memiliki atau menguasai suatu kemampuan tertentu, Pak. Untuk apa orang learning? Untuk mencapai atau menguasai kemampuan tertentu, Pak. Iya, buat apa dia menguasai kemampuan tertentu? Salah satunya mungkin agar bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial, Pak. Untuk apa dia ikut berpartisipasi?
agar bisa dikatakan sebagai individu yang sehat. Karena individu yang sehat salah satunya harus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, Pak. Iya, kalau dia sudah sehat buat apa? Ayo. Interupsi, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Resti Meliana. Izin membantu, Pak, untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan, bukan ya, Pak? Adaptasi pada lingkungan. Iya, buat apa dia harus beradaptasi? Izin coba bantu menjawab, Pak. Ya. Ya, saya Askia Zahra. Untuk memenuhi kebutuhannya, Pak. Untuk memenuhi kebutuhannya, ya, bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan. Untuk mencapai kebutuhan, maka dia harus menyesuaikan diri menghasilkan sebuah perilaku. Perilaku itulah adalah proses pembelajaran, proses adaptasi. Jadi gitu. Ya, sekarang saya akan tugaskan kalian untuk melakukan analisis, ya, analisis perilaku. Jadi membuat analisis perilaku di sekitar kalian. Kira-kira perilaku apa yang kalian lihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, kemudian dia menciptakan satu perilaku yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu tugas kalian, membuat membuat satu lembar narasi, ya, satu lembar narasi, kemudian kalian kirim ke email saya, ya, kirim ke email saya, syakibahmad50@gmail.com, ya. Ini saya sudah kirim di chat box, ya. Hari ini dikerjakan tugasnya paling lambat jam 4, paling lambat jam 5 sudah terkirim. Ya. Yang on time, lewat dari jam 5 tidak dianggap. Oke. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan? Ya. Di Word aja dulu, ya. Tapi sesuai dengan pikiran kalian, ya. Saya nggak mau kalau itu pemikirannya orang lain, ya. Jadi nanti bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan tulisan tersebut. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lembar, spasinya 1,5. Ya, 1,5 ukuran kuarto. Lebih baik. Kurang nggak boleh. Ya, ini saya akan membakar otak kalian supaya bekerja. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di waktu yang lain. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.